Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng, kembali saya akan menceritakan serta mengisahkan sejarah, mitos, dan misteri yang beredar di khalayak ramai. Karena Odeng Misteri memberikan unsur yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan nasihat bagi kita. Dan Odeng Misteri juga selalu memasukkan dalam tayangannya unsur sejarah, mitos, dan misteri di suatu tempat, kota, dan negara yang semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai ilmu pengetahuan. Dan kali ini Odeng Misteri kembali mengisahkan asal-usul sejarah bagaimana agama Islam tersebar di Indonesia dan beserta kisah misterinya. Kisah ini sangat menarik untuk kita dengarkan, karena bagaimana cara para ulama-ulama dulu menyiarkan agama di tanah Nusantara penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Kali ini Odeng Misteri akan mengisahkan sejarah seorang ulama penyiar agama Islam pada zaman dahulu, yaitu kisah sejarah Syekh Subakir. Tanah Jawa adalah tanah berada di Nusantara atau Indonesia. Tanah Jawa sangat kaya akan sumber daya alamnya, belum lagi dengan potensi yang sangat luar biasa untuk kelangsungan hidup manusia. Wajar ketika negara-negara barat mengetahui tanah Jawa ini, mereka berebutan untuk menguasai tanah Jawa karena negara asing sangat mengetahui potensi yang akan dihasilkan dari tanah Jawa, apalagi demi keberlangsungan untuk segi ekonomi maupun manusianya. Tanah Jawa adalah terkenal dengan penghasil rempah-rempah. Itulah yang diperebutkan para penjajah dunia. Dulunya Indonesia adalah negara kerajaan, yang pastinya banyak sekali kerajaan yang berada di tanah Jawa, yang pada saat itu masih memeluk keyakinan kepercayaan kepada dewa-dewa. Dan agama pada saat itu di Indonesia sebagian beragama Hindu. Agama Islam sendiri agak sulit penyebarannya dikarenakan sudah banyak pada saat itu yang fanatik dengan kepercayaan mereka. Sehingga ketika Islam mulai didakwahkan, banyak penolakan dari bangsa manusia sampai bangsa jin. Beberapa kali pendakwah Timur Tengah dikirim untuk berdakwah agama Islam di Nusantara, alhasil gagal terus, hingga suatu ketika datanglah seorang ulama yang pintar, baik hati, santun, dan sakti dalam keilmuannya, dikirim ke Nusantara untuk berdakwah. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Subakir. Tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir. Padahal Syekh Subakir adalah salah satu ulama Wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara, angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat.
Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke Tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat Tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam penyebaran agama Islam karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu Tanah Jawa. Para jin, dedemit, dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah, lalu batu dengan nama Rajah Aji Kala Cakra tersebut dipasang di tengah-tengah Tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya Tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jailangkung semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar menjadi penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Karena pada masa silam, konon Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Karena itulah diutus seorang ulama asal Persia bernama Syekh Subakir yang ahli dalam meruqyah, ekologi, dan geofisika ke Tanah Jawa. Pada tahun 1404 Masehi, Syekh Subakir diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib yang dinilai menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa. Dirinya diperintahkan untuk membersihkan Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus. Selain itu, apalagi jin kafir dan bangsa lelembut bisa merubah wujudnya menjadi hewan buas, yang membuat banyak ulama-ulama sebelumnya, pendakwah-pendakwah sebelumnya gagal dalam mendakwahkan agama Islam. Penghuni Tanah Jawa pada saat itu adalah para dedemit, jin, dan setan. Eyang Ismoyo atau yang lebih dikenal Kiai Semar diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta untuk momong Tanah Jawa sampai 1100 tahun. Ujar Sumarlan, juru kunci Gunung Tidar. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran agama Islam di Tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar, Badranaya, Sang Danyang Tanah Jawa ini merasa kewalahan dalam menghadapi hingga akhir muncul perjanjian damai antara keduanya. Dalam perjanjian damai tersebut, Syekh Subakir yang bernama aslinya Ali bin Syekh Bakir ini menjelaskan niatnya kepada Sabdo Palon bahwa dia hendak menyebarkan agama Islam. Niat ini pun akhirnya diterima oleh Sabdo Palon. Syekh Subakir kemudian diajak Sabdo Palon ke padepokan agung miliknya di Alas Purwo. Di sana terdapat 2 sumur yang bau busuk. Syekh Subakir diminta untuk mengubah air sumur menjadi wangi. Hal ini dilakukan agar dirinya bisa menetap di Pulau Jawa, khususnya sekitar Gunung Tidar yang berada di Magelang.
Bila Syekh Subakir berhasil, Sabdo Palon dan para demit tidak akan tinggal di Pulau Jawa melainkan di pantai selatan. Kemudian Syekh Subakir nyabdo atau mengubah air sumur tersebut. Air di satu sumur itu bisa menjadi wangi, sedangkan di sumur satunya tidak bisa menjadi wangi, ujar Sumarlan. Nyabdo sama halnya dengan sababiyah ataupun ruqyah. Hal pertama yang dilakukan Syekh Subakir adalah menerima tantangan tersebut. Kemudian dia membacakan doa-doa yang diambilnya dari Al-Quran agar mengubah air tersebut menjadi harum. Pembacaan doa-doa dengan ayat Al-Quran, As-Sunnah, serta zikir menyebut nama Allah dalam Islam disebut ruqyah. Tujuannya adalah untuk menetralkan suatu hal, baik itu barang, tempat, bahkan manusia agar terlepas dari gangguan makhluk gaib. Ruqyah yang dilakukan Syekh Subakir lebih menonjolkan doa-doa untuk benda-benda mati atau tidak bernyawa. Dalam mengubah air sumur, Syekh Subakir hanya mampu membuat satu sumur menjadi harum, sedangkan yang satunya tetap berbau busuk. Tetapi di dalam perjanjian mereka berdua dalam menyiarkan agama Islam di tanah Nusantara ini, Sabdo Palon meminta syarat agar dibiarkan adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan, untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Gunung Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu pun menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan di Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke Alas Rowang dan Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dan nama makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus serta lelembut karena keberhasilannya membersihkan tanah Jawa. Lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Namun, Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi oleh kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu, sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia, Iran. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, posisinya digantikan oleh Wali Songo lainnya, yaitu Sunan Kalijaga. Hal tersebut menandakan bahwa antara kehidupan manusia dan jin yang lebih tinggi adalah manusia. Sama halnya dengan yang dilakukan pada dua sumur itu. Ketika Syekh Subakir sampai di Gunung Tidar, dia juga melakukan hal yang sama. Ketika itu Pulau Jawa dikisahkan masih belum stabil, layaknya perahu di lautan yang masih goyah karena gelombangnya. Karena itu Syekh Subakir datang bertujuan untuk menenteramkan bumi tanah Jawa dengan bantuan tombak pusaka yang bernama Kiai Panjang bersama doa-doanya. Dirinya melakukan ruqyah di Gunung Tidar, kemudian para dedemit takluk, dan saat itulah baru manusia bisa hidup di tanah Jawa. Karena konon sebelum dibersihkan atau diruqyah oleh Syekh Subakir, manusia tidak mampu hidup di tanah Jawa karena ganasnya para dedemit atau lelembut pada saat itu. Dedemit yang pada saat itu ganas. Namun saat Syekh Subakir menggunakan doa-doa lafal Al-Quran untuk meruqyah, akhirnya hangus dan sebagian dari mereka menyingkir dari Gunung Tidar. Akhirnya Syekh Subakir memang memilih Gunung Tidar sebagai tempat berdakwahnya. Alasannya, karena tempat ini berada persis di tengah-tengah Pulau Jawa. Gunung Tidar pun dipercaya oleh masyarakat sebagai titik tengah Pulau Jawa. Tempat ini memang istimewa karena berada di tengah kota Magelang,
dan sangat jarang terdapat gunung atau bukit yang berada di tengah kota. Di tempat ini terdapat beberapa simbol yang ada hubungannya dengan unsur religi dan kebangsaan. Di atas Gunung Tidar terdapat 3 makam yang menjadi budaya serta banyak sejarah yang tertulis maupun non-tertulis. Ketiga makam tersebut yaitu makam Syekh Subakir, Kiai Sepanjang, dan Kiai Semar. Bangunan makam Syekh Subakir berbentuk bundar atau lingkaran. Bangunan tersebut mempunyai makna bahwa lingkaran itu seperti kehidupan manusia yang mengingat dan membina masyarakat agar senantiasa rajin dan taat beribadah. Selanjutnya makom Kiai Sepanjang atau tombak milik Syekh Subakir yang dianggap sebagai pakuning tanah Jawi atau pakunya tanah Jawa. Paku hanyalah sebuah simbol. Sebenarnya Kiai Sepanjang berbentuk tombak pusaka yang digunakan untuk meruqyah tanah Jawa. Sedangkan makom Kiai Semar terletak di ujung puncak Gunung Tidar atau bisa disebut berada paling tinggi di antara situs-situs yang lainnya. Bangunan makom Kiai Semar berbeda dengan yang lain karena berbentuk tertutup. Bangunannya seperti tumpeng berwarna kuning yang dikelilingi oleh pagar berbentuk kotak, sehingga bentuk bangunan makam Kiai Semar yaitu kerucut, mengerucut ke atas. Bangunan ini berarti bahwa Kiai Semar merupakan simbol masyarakat Jawa. Di tempat ini juga dibangun Tugu Akmil untuk menandakan terdapat sebuah akademi militer di lembah Gunung Tidar. Tugu tersebut dijadikan simbol yang menandakan kebesaran dan kemegahan akademi militer yang ditandai dengan tugu yang besar dan tinggi. Para taruna Akmil diajak mendaki Gunung Tidar supaya mengenal sejarah, tradisi, serta kebudayaan yang ada. Sumber cerita ini direferensikan dari Berantas.co.id, Good News from Indonesia ID, dan dari beberapa sumber referensi artikel. Sahabat Rumah Oding dimanapun kalian berada, demikianlah kisah sejarah, mitos, dan misteri dari penyiaran agama Islam di tanah Indonesia atau di tanah Nusantara. Betapa besar perjuangan-perjuangan para ulama-ulama kita dalam menyiarkan agama Islam. Banyak rintangan dan cobaan dari ulama-ulama kita yang datang ke Nusantara untuk berdakwah. Dari Kesultanan Turki mengirim salah satu ulama besar dari negaranya untuk berdakwah di Indonesia. Dan alhamdulillah, dengan perjalanan dan pengorbanan yang panjang, agama Islam bisa tersebar di Indonesia yang menjadi agama mayoritas. Mudah-mudahan apapun yang kita dengarkan ini menjadikan ilmu pengetahuan bagi kita. Jangan jadikan satu sandaran utama bagi kita, karena kita melihat sejarah harus melihat dari sejarah yang tercatat di negara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi perbaikan amal kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya, jangan sandarkan diri kita dengan hal-hal gaib. Sandarkan diri kita kepada Allah. Karena sesungguhnya bangsa jin hanya melakukan tipu daya terhadap manusia supaya menyesatkan akidah kita. Berjumpa kembali di lain waktu dengan kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.